Di negeri yang begitu luas dan indah ini, di antara riuh kota dan sunyi desa, ada suara-suara kecil yang terus berjuang. Mereka bukan tokoh terkenal, bukan pula anak pejabat, tapi mereka adalah pahlawan kehidupan. Anak-anak negeri yang tak kenal lelah menggapai satu hal, yaitu pendidikan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena jalannya memang tak mudah. Dan di balik setiap langkah kecil itu ada harapan yang begitu besar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Vita sudah melangkah, bukan untuk bermain, tetapi untuk menempuh perjalanan 7 kilometer menuju sekolah. Tak ada mobil, tak ada sepeda, hanya kaki kecil yang tak kenal lelah. Saat anak lain bangun dengan suara alarm, Vita hanya bangun dengan suara ayam dan desir angin. Ia tahu sekolah adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa melihat masa depan. Kadang kakinya lecet, kadang hujan membasahi bajunya. Tapi Vita tetap melangkah karena ia percaya suatu hari nanti ia tak harus berjalan sejauh ini lagi jika ia berhasil. Di antara puluhan suara riuh di sekolah, ada satu suara yang pelan, terbata, tapi penuh makna. Itulah Muksid. Ia tidak pandai berbicara lantang, kata-katanya keluar hanya pelan, kadang terputus, dan seringkali disimpan sendiri. Namun jangan salah, di balik diamnya ada tekad yang keras, dan di balik gagapnya ada semangat yang tak pernah lelah. Muksid belajar dengan caranya sendiri, tak banyak bertanya, tapi tak pernah menyerah. Ia mungkin tak berbicara banyak, tapi pikirannya terus bekerja, dan hatinya terus bermimpi. Ia ingin menjadi penulis, bukan untuk bicara lebih banyak, tapi agar orang lain bisa mendengar isi hatinya. Dan ia tak sendiri, teman-teman selalu ada, tak menertawakannya, tapi tetap mendukung. Karena mereka tahu suara yang tulus tak harus lantang, cukup dari hati seperti milik Muksid. Muksid tidak minta dikasihani, ia hanya ingin diberi kesempatan. Nisa kehilangan ayahnya saat kelas 3 SD. Ibunya pun menyusul tak lama kemudian. Kini ia tinggal bersama nenek renta di rumah yang dindingnya hampir roboh. Tak ada yang menjemput saat pulang sekolah, tak ada yang menyiapkan makan malam, tetapi Nisa tidak mengeluh. Ia duduk di bawah lampu yang nyalanya kadang padam, membaca buku usang yang ia pinjam dari sekolah. Dalam diamnya, Nisa menyimpan janji bahwa ia akan sekolah setinggi mungkin dan akan berhasil di dunia pendidikan, seperti pesan dari orang tuanya. Bagi Nisa, pendidikan bukan pilihan, tapi satu-satunya jalan untuk bertahan di masa depan. Di rumah Dimas, pertengkaran lebih sering terdengar daripada tawa. Suara keras, piring pecah, dan tangisan adalah musik malam yang ia dengar sejak kecil. Sekolahan adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa damai, tapi traumanya membuatnya sulit untuk membuka diri. Hari demi hari ia duduk di sudut kelas. Pelan-pelan ia mulai tersenyum, mulai bicara, dan mulai percaya. Sekolah menyelamatkannya, bukan hanya secara akademis, tapi juga secara batin. Dan Dimas tahu ia harus bertahan, karena jika ia menyerah, tak ada siapapun yang akan menyelamatkannya. Munafik bukan guru terkenal, tapi di desa terpencil itu ia adalah segalanya. Meski gaji hanya cukup untuk membeli beras dan sabun, ia tetap mengajar dengan hati. Ia menulis di papan yang hampir runtuh, menyanyi bersama murid-murid yang tak punya buku. Ia percaya bahwa satu anak yang berhasil bisa mengangkat seluruh keluarganya. Dan ia tetap bertahan bukan karena tak punya pilihan, tetapi karena tahu anak-anak itu butuh dia.
Bunaya tidak bisa membaca, tapi ia ingin anak-anaknya bisa membaca masa depan. Setiap hari ia menggotong barang dagangannya. Uang hasil keringatnya ia sisihkan untuk SPP anaknya. Kadang ia harus menahan lapar, asal anak-anaknya bisa membeli buku. Ia tahu mungkin tak bisa memberi warisan harta, tapi ia ingin memberi warisan semangat. Dan dengan setiap lembar uang receh itu, ia sedang membangun jembatan mimpi bagi anak-anaknya. Di tengah segala keterbatasan, kadang datang secerah cahaya. Sebuah beasiswa, bantuan alat tulis, dan sepatu sekolah. Bagi sebagian orang, itu mungkin hal kecil, tapi bagi mereka itu adalah tiket untuk melanjutkan hidup. Beasiswa bukan hanya angka di atas kertas, tapi merupakan suntikan semangat. Karena anak-anak ini tak butuh dikasihani, mereka hanya butuh untuk didukung. Aldi tak punya seragam baru, tak punya sepatu bagus, tapi ia punya sesuatu yang tak bisa dibeli, yaitu semangat. Ia sering datang paling awal, duduk paling depan, dan pulang paling akhir. Meski setiap malam harus membantu ibunya berjualan, pagi-pagi ia tetap menghafal rumus dan belajar presentasi. Ketika ditanya kenapa tetap semangat, ia hanya menjawab agar ibu bangga. Aldi tahu ilmu bisa membawanya keluar dari kemiskinan, dan ia ingin membuktikan bahwa mimpi anak miskin pun bisa tinggi, bahkan setinggi langit. Mereka mungkin kecil, tapi mimpinya mereka sangat besar. Mereka lahir dari latar belakang yang berbeda, desa terpencil, keluarga yatim, lingkungan keras, tapi mereka punya satu impian, yaitu pendidikan yang mengubah masa depan. Mereka adalah anak-anak negeri pejuang sejati, dan mereka tak bisa berjuang sendiri. Mari kita bantu mereka untuk terus melangkah, karena setiap langkah kecil hari ini adalah harapan besar bagi Indonesia esok hari. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa.